Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film impor yang baru tayang minggu ini. Ini adalah film Hollywood ya, dari Sony, dari Screen Gems lebih tepatnya ya. Judulnya adalah Taro. Dari film ini gue tahu kalau T di akhir itu nggak dibaca, jadinya Taro. Tapi ini bukan filmnya Shandy Aulia ya yang dulu. Awas, jangan sampai salah. Ini adalah film Hollywood, judulnya kebenaran aja sama gitu ya. Dan film ini diadaptasi dari sebuah buku, kalau nggak salah judulnya Horoscope. Asik, gokil ya itu. Permainan katanya bagus tuh, karena emang film ini temanya soal horoskop, soal zodiak, dan soal ramal-meramal kayak gitulah. Pas gue waktu itu lihat trailernya, film ini sebenarnya kayak menarik ya, karena ceritanya ini ada orang ngeramal pakai kartu tarot. Terus nanti satu-satu orang yang diramal itu pada mati gitu. Misalkan lu diramal nanti lagi naik tangga kepleset, nah ini beneran nanti matinya itu naik tangga kepleset, tapi epic keplesetnya tuh gitu, kayak jauh banget atau tinggi banget gitu, jadi akhirnya mati, model kayak gitulah. Dan film ini tuh didirect sama dua orang ya, ada Spencer Cohen dan Anna Hallberg. Tapi mungkin yang paling familiar dari semua cast dan kru yang ada di film ini adalah Jacob Batalon ya, yang jadi Ned di film Spider-Man-nya Tom Holland. Asli, di sini dia ada lagi dan masih sama karakternya ya, sebagai karakter yang mencairkan suasana gitulah. Dan ceritanya di sini sebenarnya simpel banget. Ini premis film horor paling pasaran yang bisa dipakai sama siapapun. Film Indonesia juga pasti banyak yang pakai premis ini ya. Ceritanya tentang sekelompok anak muda. Kalau di sini ada 4 cewek, 3 cowok. Mereka ini ceritanya lagi ngerayain ulang tahun temennya di sebuah rumah Airbnb gitu. Mereka tanpa sengaja seperti biasa ya, menemukan sebuah kartu. Terus seperti biasa temennya, ayo dong bacain kartu, karena seperti biasa lagi ada satu karakter yang jago ngeramal. Gila, tiba-tiba semuanya tuh enak pokoknya di sini ya. Yang ngeramal ini namanya Heli. Ceritanya dia ini emang bisa baca zodiak orang tapi dikaitin sama kartu taro. Nah ini gua nggak ngerti dah gimana caranya ya. Itu pokoknya intinya kartu taronya itu ditaro, kartu taronya ditaro. Ya pokoknya kartu taronya itu ditaro di meja yang ada zodiak-zodiaknya gitu. Jadi kayak acak aja gitu. Terus nanti dia sebutin, lu keberuntungannya apa, lu romansanya gimana, lu keuangannya gimana, kayak gitu-gitulah. Abis itu baru deh kejadian aneh mulai menimpa ya. Satu persatu temennya setelah pulang dari rumah Airbnb itu pada mati. 2 korban pertama matinya menarik malahan, karena ngingetin sama Final Destination ya, yang mati karena sesuatu yang biasa gitu. Jadi kan kayak Final Destination lu mati kelilit kabel gitu kan. Nah, di sini juga kayak gitu 2 korban pertama tuh. Bedanya di sini mereka matinya tuh ya ada setannya yang ngedorong gitu ya, biar mereka matinya kayak gitu. Dan setannya ini semuanya menyerupai yang kartu taro awal dibacain sama si Heli ini. Masalahnya film-film yang formulanya kayak gini tuh ya, kita kan nonton pengen tahu mereka matinya kayak gimana. Itu udah pasti kan, satu. Karena di sini ada banyak karakternya, 7, coba bayangin. Satu-satu mati gitu. Kita pasti udah tahu nih, satu-satu matinya bakal kayak gimana. Yang menariknya itu emang cuma 2 di awal doang gitu. Sisanya itu menurut gue udah jadi kayak generik aja, boring gitu. Matinya itu ya karena ditakutin setan. Dan faktor ditakutin setan di sini bener-bener harus di-highlight ya. Karena film ini adalah film yang sangat cocok buat kalian yang doyan jump scare. Asli, di sini digeber terus jump scare-nya. Sampai gue capek, sampai gue aduh buset. Bentar-bentar setannya nongol selayar gitu kan. Dia lagi buka kartu, dibalik, setannya nongol lagi selayar. Dia lagi ngebalik ke belakang, setannya nongol lagi selayar. Itu aja terus diulangin gitu. Jadi kayak formula yang sebenarnya nggak salah juga sih, emang horor buat hura-hura ya ini mah gitu ya. Jadi kalian kalau suka jump scare emang pasti pas nonton ini ya. Tapi kalau gue pribadi sih udah agak bosen ya. Jadi pas udah setengah film tuh udah ketahuan lah, ketika karakternya mau mati pasti setannya jump scare. Pasti itu mah, nggak ada kejutan lagi gitu. Jadi itu hal yang mungkin bikin gue agak ngantuk gitu nonton ini, karena ya emang repetitif. 7 karakter ini juga kayak plain banget gitu, atau flat lah ya, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Mereka ini di sini emang cuman buat mati aja gitu. Sementara kita kayak nggak terlalu care juga sih sebenarnya mau mati kapanpun mereka gitu ya. Bahkan rules-nya pun gue nggak tahu. Kematian yang pertama itu 2 hari berturut-turut. Abis itu jeda. Kenapa jeda coba? Karena nanti karakter yang sisanya bisa ngumpul dulu buat nyari tahu ada apa ini. Nanti abis ketahuan ada apa ini, baru dah ada lagi yang mati gitu. Jadi kayak enaknya gimana nih setan nyerang? Apa langsung? Apa nungguin dulu mereka berdiskusi baru diserang gitu ya? Jadi nggak ngerti juga. Jadi bener-bener itu tuh biar plotnya jalan aja gitu. Nanti pas sudah ada lagi yang mati, mereka mulai cari jalan keluar, cari solusi. Cari orang yang seperti biasa ya di film-film horor kayak gini. Cari orang yang dulu pernah mengalami kejadian ini. Pasti itu ada itu. Coba kalian nonton. Final Destination pasti kayak gitu. Terus apalagi banyak dah. Smile kayak gitu. Banyak dah pokoknya. Satu-satunya mungkin yang menarik di sini, dan itu pun menurut gua masih kurang, adalah desain karakter setannya. Karena kan kartu taronya tuh banyak. Dan itu tuh literally bener-bener setan yang ngebunuhnya tuh yang keluar dari tiap kartu yang dibacain. Dan itu tuh bagus sebenarnya desainnya.
Cuman gara-gara mereka fokus ngeliatin muka setan di satu layar gitu ya, dengan jump scare-nya itu, jadinya tuh gue nggak bisa ngeliat gitu. Penampakan setannya ini lebih banyak gelapnya gitu. Mereka lebih banyak diem di balik bayangan, di balik lorong kayak gitu. Jadi gue nggak bisa ngeliat gitu. Ini tuh gimana sih desain fullnya, utuhnya? Padahal sebenarnya keren. Yang bener-bener kelihatan jelas itu cuman desain karakter yang bakal ngebunuh si Jacob Batalon. Dia itu pokoknya dapat kartu Joker gitulah pokoknya. The Fool namanya. Nah itu tuh kan kayak karakter jester gitu kan. Badut-badut zaman kerajaan medieval gitu kan. Nah di situ tuh lumayan tuh jelas. Tapi sisanya tuh kurang jelas sih. Apalagi di sini lore-nya ngomongin soal setan-setan yang ditulis atau digambar gitu ya di kartu itu dan keluar jadi nyata. Itu kan jarang gitu. Tapi ya di sini pun gak diekspos segitu detailnya, jadi sayang banget. Karena film ini juga mostly malam, adegannya asli gelap. Dan entah kenapa gitu ya, menuju babak klimaksnya gue ngerasa film ini kayak makin bercanda. Bercanda dalam artian, kan di babak 2 mereka udah ketemu nih sama orang yang ternyata pernah mengalami kejadian serupa gitu. Terus di babak ketiga dipanggil lah orang itu ya. Tapi orang itu dipanggil aja untuk mati konyol gitu. Jadi gue kayak, anjir ngapain anjir? Dibawa-bawa orang yang nggak ada impact-nya gitu ya. Dan seperti biasa, endingnya ya kita tahu lah di sini karakter si Hailey ini kan ceritanya ada pacarnya gitulah di satu geng teman bertujuh ini. Dan mereka ini ceritanya di awal film putus, tapi di sini nanti jadi baikan lagi. Itu standar banget lah. Dan sebenarnya perkembangan karakter yang nggak guna juga gitu ya. Karena hubungan mereka itu nggak ada apa-apanya gitu di sini gitu. Nggak ngaruh juga gitu. Nggak bikin mereka jadi lebih kuat karena cinta juga gitu. Dan gue ngerasa emang endingnya itu dibikin buru-buru banget gitu ya. Yang penting kutukan dari kartu ini harus kalah. Kalahnya gimana? Ya udah kita balik ngebacain horoskopnya si setan. Anjir, itu jenius banget tuh. Jadi tiba-tiba Hailey bisa tahu horoskopnya si setan. Dia tahu dari mana zodiak setannya. Itu gue nggak tahu tuh ya. Karena di sini aturannya kan di awal si Hailey ini emang harus tahu kan zodiak semua teman-temannya, baru dia bacain. Tapi di akhir dia langsung bacain aja tuh. Dan udah aja, dengan begitu cerita selesai gitu ya. Sesimpel itu aja gitu. Jadi kayak endingnya pun tidak nendang. Bahkan karakter Jacob Batalon di sini juga nongol lagi di akhir. Jadi gue tuh bingung, bukannya dia harusnya mati gitu ya, kan dia udah dikutuk juga, udah kena ramalan itu, terus nanti dijelasin kenapa dia bisa hidup. Itu pun gue bingung, apakah gara-gara kartu yang diambil itu kartu jester gitu ya, kartu badut gitu, jadi emang hidupnya harus kayak badut aja gitu, aman dari kematian gitu ya. Bener-bener random, asli random. Jadi rulesnya itu masih random buat gue. Sampai akhir pun pengen dibikin gak serius, tapi jadinya haheho gue gitu ya. Jadi film ini maunya gimana gitu. Jadi kalau mau gue kasih skor, kayaknya 5 lah cukup dari 10. Gue nggak bilang film ini busuk-busuk banget ya, cuman maksudnya secara cerita itu kayak nggak ada yang bikin gue engage gitu. Sama karakternya lah minimal gitu, ini mah nggak ada gitu. Kematiannya pun pengen dibikin keren pun enggak gitu. Jadi gue ngerasa kayak masih kurang nendang aja gitu. Padahal ini ada potensi mau kayak Final Destination versi lain kan. Cuman enggak sama sekali. Tapi balik lagi, kalau kalian suka jump scare, suka horor kaget-kagetan, terus teman-teman kalian suka dikaget-kagetin, nah nonton ini. Tadi juga di belakang gue pada gila. Seru anjir ngeliatin mereka kaget. Sementara gue udah kayak berusaha menahan kantuk asli. Nggak apa-apa. Silakan nonton aja, cobain ya. Nonton Taro, ingat. T terakhirnya jadi baca. Kalau kalian udah nonton, komen juga menurut kalian gimana filmnya. Apakah kalian suka horor model begini? Atau menurut kalian ya skip aja bang, mendingan nunggu di streaming. Emang bener ini mah film yang cocoknya tayang di streaming aja sih kalau kata gue. Jadi nggak tahu ya, kalau nonton di bioskop mungkin buat sensasi sound desainnya aja lah. Yaudah kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow Cinecrip ya di medsosnya semua. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Thank you banget buat yang udah join membership. Sampai detik ini, dukungan kalian sangat berarti buat kita makin rajin bikin konten. Baiklah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.